Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mengalahkan Takumi Yamamoto dari Woodway, Harvey York kembali harus dihadapkan dengan Shigeki Matsuda dari Abitoei. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6665 sampai 6669. Chapter 6665. Bukan hanya seni bela diri negara pulau tidak bagus, tetapi mistisismemu juga tidak berfungsi. Harvey York bermain-main dengan pedang Demon Bane di tangannya. Sudah kubilang untuk berlutut, tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang kan? Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata penduduk negara pulau berkedut. Arogan. Terlalu sombong. Pemimpin Abitoei, Shigeki Matsuda awalnya adalah cukup tenang, tetapi saat ini dia sedikit tidak sabar. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa menekan kesombongan Harvey York hari ini, maka martabat penduduk pulau akan hilang. Oleh karena itu, pada saat ini, Shigeki Matsuda tidak peduli tentang menindas si kecil, tetapi hanya menamparkan meja kopi dengan tangan kanannya, dan seluruh orang itu langsung terbang keluar dan mendarat di platform tinggi. Kamu siapa? Harvey York menoleh ke samping, menyipitkan mata ke arah Shigeki Matsuda yang datang ke atas panggung, dan Harvey York merasakan sedikit bahaya darinya. Aku adalah pemimpin Abitoei, dan juga seorang master pedang, Shigeki Matsuda. Shigeki Matsuda membuka mulutnya perlahan. Kamu mewakili keterampilan luar biasa dan kekuatan yang sangat mengesankan. Aku sangat mengagumimu. Hanya saja tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat menghina seni bela diri dan taoisme negara pulauku. Hari ini, jika aku melihat negara pulau dipermalukan, aku tentu harus bertindak. Jika tidak, maka kemanapun aku pergi di masa depan, aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku. Jadi, hari ini, perwakilan York, jangan salahkan aku karena melawan yang lebih mudah. Harvey York melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan ringan. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan berbicara terlalu banyak omong kosong. Aku sudah mengalahkan beberapa master bela diri dari negara pulau. Satu lagi tidak masalah. Jika kamu ingin mati, cepatlah. Aku akan mengirimmu ke neraka secepatnya. Oh, anak yang sombong. Shigeki Matsuda tidak terpancing oleh Harvey York, tetapi meraung panjang. Hari ini, aku akan mengajarimu dan melihat keterampilan apa yang kamu miliki. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Shigeki Matsuda memegang pedang negara pulau, menekannya, lalu mengayunkan ke depan. Serangannya terlihat sederhana, tetapi memiliki kecepatan, kekejaman, dan presisi yang akurat. Seperti yang disebut seni bela diri di dunia, semuanya tak terkalahkan, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Shigeki Matsuda jelas memahami hal ini. Awalnya, kendo aliran Abitoei memiliki sedikit fantasi di dalamnya. Namun ketika didorong oleh Shigeki Matsuda, ia memiliki cita rasa kesederhanaan dan kekuatan yang menakutkan. Pedang sederhana itu membuat Harvey York merasakan hawa dingin yang tak terbatas. Jelas, Shigeki Matsuda ini tidak setenar Suichiro Yashiro dan Miyata Shinosuke. Tapi kekuatannya dia jauh di atas mereka. Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan emosinya, niat membunuh tanpa akhir telah menyelimuti seluruh tubuh Harvey York. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, mengabaikan aura pembunuh yang mengalir ke wajahnya, dan mengangkat pedang Demon Bane di tangannya. Tereng! Terdengar suara keras, dan serangkaian percikan api berterbangan di udara. Gelombang suara besar menyebar secara langsung, mencoba meledakkan segala sesuatu di sekitarnya. Mata Harvey York berkedip, dan sosoknya bergerak ke samping, menghalangi posisi Yvonne Xavier. Dia sendiri menanggung semua tekanan kekuatan yang ada. Setelah efek serangan menghilang, semua orang melihat Shigeki Matsuda masih berdiri di tempatnya, tetapi Harvey York sudah banyak mundur. Penduduk pulau yang tidak mengetahui kebenaran, tiba-tiba menjadi gembira. Semua orang bertepuk tangan dan meneriakkan kata-kata seperti orang bodoh. Adapun Leighton Xavier dan yang lainnya, mereka juga terlihat bersemangat. Orang-orang seperti mereka seharusnya adalah orang paling meremehkan tanah air mereka sendiri. Chapter 6666. Menarik. Masih muda dan benar-benar bisa memblokir serangan pedangku. Seiring waktu, pencapaianmu tidak akan terbatas. Bahkan kamu bisa melewati level guru keluarga kerajaan di negara pulau kami. Shigeki Matsuda memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya, dan pada saat yang sama matanya menjadi lebih dalam. Jika orang seperti Harvey York sudah sangat sulit untuk dihadapi sekarang, maka dia pasti akan menjadi musuh terbesar negara pulau di masa depan jika dia selamat. Memikirkan hal ini, Shigeki Matsuda menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dan meraung ke arah Harvey York lagi. Harvey York tampak acuh tak acuh, mengayunkan pedang Demon Bane ke depannya. Tereng, tereng, tereng.
Serangan pedang Shigeki Matsuda menjadi semakin lebih cepat dan lebih kuat. Di awal, dia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Tapi sekarang, saat mengayunkan pedangnya, serangannya semakin brutal dan membawa suara gemerisik angin dan bising. Seolah-olah dia akan membuat Harvey York mati bersamanya. Harvey York tidak bermaksud berbenturan dengannya secara langsung, tetapi memblokir serangan Shigeki Matsuda dengan mudah. Bukannya dia tidak bisa langsung melenyapkan Shigeki Matsuda, tapi dia ingin melihat jurus pamungkas seperti apa yang dimiliki pendekar pedang pulau seperti Shigeki Matsuda. Melihat bahwa Harvey York memblokir serangannya tanpa mengubah ekspresinya, Shigeki Matsuda langsung melompat ke udara. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebasnya ke depan. Gerakannya sangat cepat dan kekuatannya sangat menakutkan. Menarik. Harvey York mengangguk, dan saat berikutnya, dia mengambil Demon Bane di tangannya, tiba-tiba memblokir serangan mematikan Shigeki Matsuda. Tereng. Shigeki Matsuda, yang berada di udara, merasakan tubuhnya bergetar hebat sebelum terlempar di saat berikutnya. Saat dia mendarat, Shigeki Matsuda mundur beberapa langkah sebelum mampu melepaskan kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan Harvey York. Shigeki Matsuda terlihat kaget dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Harvey York, tetapi dia terkejut dengan kemudahan Harvey York menangkis dan mematahkan serangannya. Apakah kamu sudah selesai dengan jurusmu? Jika sudah selesai, bukankah seharusnya giliranku melakukan serangan? Harvey York tersenyum, dan saat berikutnya dia mengambil langkah maju. Tanpa serangan mewah, dia menebas langsung ke kepala Shigeki Matsuda. Pedang di tangannya seolah membesar tanpa batas di depan mata Shigeki Matsuda, dan pada akhirnya tampak menutupi langit. Ekspresi Shigeki Matsuda berubah drastis, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Kemudian dia meletakkan pedang panjang negara pulau di tangannya. Pelindung. Diiringi teriakan kerasnya, cahaya kemasan keluar dari pedangnya. Secara logis, pertahanan seperti itu seharusnya bisa memblokir serangan apapun. Tetapi untuk beberapa alasan, di depan tebasan sederhana dan langsung Harvey York, Shigeki Matsuda hanya merasa bahwa pertahanannya sama sekali tidak berdaya. Pada saat ini, Shigeki Matsuda tiba-tiba tersadar. Serangan pedang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangkis. Tereng. Bila kedua pedang saling bertabrakan, tetapi pada saat ini, Shigeki Matsuda sudah mulai mundur. Tapi sebelum dia benar-benar mundur, pedang Demon Bane Harvey York telah memotong pedang di tangannya dengan mudah. Pada saat yang sama, setelah pedang Harvey York berhenti berayun, garis darah dangkal muncul di antara alis Shigeki Matsuda. Garis darah merah dengan cepat menyebar ke tenggorokan Shigeki Matsuda. Shigeki Matsuda mengeluarkan suara aneh, lalu dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Chapter 6667. Shigeki Matsuda dikalahkan. Shigeki Matsuda sudah mati. Dia adalah tuan muda dari salah satu dari 6 aliran utama di negara pulau, dan salah satu dari 6 ahli pedang besar di negara pulau. Dikalahkan oleh Harvey York dengan begitu mudah. Terlebih lagi, kekalahannya harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Melihat adegan ini, banyak penduduk pulau hadir tanpa sadar menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali. Hanya ketika merasakan rasa sakit, mereka baru yakin bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Semua yang terjadi adalah kenyataan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York begitu menakutkan. Dia jelas sudah ditantang oleh penduduk pulau, tetapi dia sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Tidak hanya mempertahankan postur puncaknya, tetapi juga melenyapkan Shigeki Matsuda dengan mudah. Bukan hanya orang-orang dari Woodway yang meninggal, tetapi sekarang orang-orang dari Abito Way juga sudah mati. Ini adalah benar-benar penghinaan bagi seni bela diri dan mistis negara pulau. Kematian Shigeki Matsuda terlalu mengejutkan, sehingga banyak master hebat yang hadir di tempat kejadian merasakan tangan dan kaki yang dingin dan mulut mereka terasa pahit. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menyerang dan melenyapkan Harvey York. Orang sakit dari negara pulau, tidak lebih dari seorang pengecut. Harvey York menjentikkan tetesan darah ke pedang Demon Bane, dan berbicara dengan dingin. Mendengar hal itu, sekelompok orang negara pulau makin geram. Aya Fujiwara yang telah menonton dari pinggir dan mendengar perkataan Harvey York, benar-benar maju selangkah, dan datang langsung ke depan Harvey York dengan membawa aroma harum. Harvey York, kamu memang memenangkan beberapa putaran. Tapi kamu sudah sangat berlebihan untuk mempermalukan negara pulau seperti ini. Sebaiknya kamu tidak memaksakan dirimu. Aya Fujiwara ini adalah murid tertutup dari master legendaris keluarga kerajaan negara pulau. Tidak hanya dia mulia dan berbakat, tetapi yang paling penting, dikabarkan bahwa dia telah berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia merupakan eksistensi dari tingkat dewa pembunuh. Pengalaman Aya Fujiwara membuat hati seni bela dirinya sangat ulet. Jadi meskipun Harvey York melenyapkan Shigeki Matsuda, dia tidak terpengaruh, dan dia masih berdiri di depan Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh.
Disposisi dan keberanian semacam ini telah menunjukkan kemampuannya sampai batas tertentu. Melihat putri kerajaan ini, semua prajurit pulau yang hadir berteriak keras. Putri Fujiwara, mohon bertindak untuk menegakkan keadilan. Tolong lenyapkan orang yang berani menghina kita penduduk pulau. Orang ini pantas mati. Mendengar kata-kata ini, Ayah Fujiwara tetap tidak tergerak, tetapi menatap Harvey York dengan dingin, seolah dia ingin melihat melalui pikiran Harvey York. Apa? Kamu juga ingin mati? Harvey York tersenyum tipis. Meskipun aku tidak suka memukul perempuan, masalahnya adalah di mataku, perempuan pulau tidak dianggap sebagai manusia. Jika kamu bersikeras untuk bergerak, maka jangan salahkan aku karena aku akan bertindak tanpa ampun. Lagi pula, aku telah melenyapkan beberapa penduduk pulau selama bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah melenyapkan anggota keluarga kerajaan. Ayah Fujiwara seolah-olah dia tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Harvey York, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Harvey York, hari ini kamu datang untuk mengacaukan acara pernikahan ini, dan kamu membuat masalah tanpa alasan. Sekarang kamu telah melenyapkan dan melukai begitu banyak orang, apalagi yang kamu inginkan. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk berhenti di sini dan pergi sekarang. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Chapter 6668. Konsekuensi. Harvey York mengerutkan kening. Apa konsekuensi dengan melenyapkan beberapa anjing pulau? Selain itu, banyak hal telah berkembang hingga saat ini, bahkan jika aku memilih untuk berhenti di sini, apakah kalian akan membiarkannya begitu saja? Bahkan jika kamu ingin menghentikan pertumpahan darah ini, apakah mereka akan setuju? Ayo Fujiwara, kamu berpikir terlalu sederhana. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan sampai aku mati. Wajah cantik Ayah Fujiwara tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata, Harvey, apakah kamu benar-benar tidak akan mendengarkanku? Pada saat ini, dia akhirnya memiliki jejak kemarahan di antara alisnya. Seseorang seperti, dengan statusnya, dia awalnya tidak ingin melawan orang biasa. Tapi Harvey York sudah memprovokasi berkali-kali, dia sudah memukul wajah negara pulau, yang membuatnya marah. Mengingat hal ini, Ayah Fujiwara perlahan menekan tangan kanannya pada gagang pedangnya. Jelas jika ada ketidaksepakatan, putri kerajaan negara pulau itu akan menyerang. Sambil menyipitkan mata ke Ayah Fujiwara, Harvey York terkekeh dan berkata, Apa? Kamu seorang putri negara pulau, apakah kamu akan bertindak sendiri? Sambil berbicara, Harvey York melirik Shingen Tokugawa yang masih menonton drama itu, dan terus berbicara. Shingen Tokugawa, masalahnya telah berkembang sampai saat ini, dan kamu masih menonton pertunjukannya. Para penduduk pulau lain muncul seperti pangsit. Aku tiba-tiba menjadi sedikit curiga. Bukannya kamu tidak mau bertarung denganku? Itu karena kamu akan menggunakan tanganku untuk membantumu membasmi semua musuh yang mungkin mengancam kebangkitanmu. Dan, selama aku memusnahkan semua negara pulau yang menjadi sainganmu, pada akhirnya kamu bisa melenyapkanku. Maka kamu tidak hanya akan bisa membasmi lawanmu, tapi kamu juga akan bisa memanfaatkan kesempatan untuk naik ke puncak dan menjadi nomor satu di antara generasi muda seni bela diri di negara pulau. Harus kuakui, kamu memiliki pikiran yang sangat dalam. Orang negara H menyebut ini sebagai menyusun strategi untuk memenangkan ribuan mil jauhnya. Kebangkitanmu membutuhkan pengorbanan begitu banyak penduduk pulau sebagai batu loncatan. Bahkan kamu menggunakan putri dari keluarga kerajaan negara pulau sebagai batu loncatanmu. Shingen Tokugawa, perhitunganmu sangat bagus. Namun, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Lagi pula, yang disebut master di negara-negara pulau ini semuanya berpikiran sempit. Wajar jika mereka bisa digunakan dan diinjak olehmu. Tampaknya orang yang benar-benar ingin menghancurkan dunia seni bela diri negara pulau bukanlah aku, tapi kamu sendiri Shingen Tokugawa. Harvey York tidak terburu-buru untuk bergerak, dia tahu betul bahwa begitu dia melenyapkan Ayah Fujiwara, seluruh dunia seni bela diri di negara pulau itu akan sangat marah dan tidak akan pernah berhenti untuk melawannya. Meskipun dia tidak takut, tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang di sekitarnya mungkin akan terpengaruh. Jadi sebelum bersiap untuk bergerak, Harvey York memutuskan untuk membuat Shingen Tokugawa merasa muak. Di satu sisi, untuk menghindari pertempuran lebih banyak dan di sisi lain, untuk membuat mereka terpecah belah. Betapapun bersatunya orang-orang pulau saat ini, begitu keraguan muncul di hati mereka, tidak mungkin mereka menjadi tali lagi. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa begitu kecurigaan muncul, kejahatan itu terjadi. Benar saja, saat suara Harvey York jatuh, suara orang negara pulau yang berteriak segera berhenti tiba-tiba. Mereka saling memandang, tampaknya merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey York memang masuk akal. Lagi pula, dari awal hingga sekarang, semua yang mati adalah orang luar, dan tidak ada orang dari Sintowei. Chapter 6669. Bahkan Ayah Fujiwara sedikit mengernyit saat ini, tanpa sadar menatap Shingen Tokugawa.
Seberapa besar ambisi Shingen Tokugawa dan Shinto Wei, bagaimana mungkin keluarga kerajaan tidak mengetahuinya? Awalnya, hari ini adalah hari di mana mereka bisa bersatu. Namun, Harvey York menunjukkan kemungkinan ambisi Shingen Tokugawa, yang langsung membuat ayah Fujiwara ragu-ragu di hatinya. Dia bisa memperjuangkan kehormatan negara pulau, dan bisa melawan Harvey York sampai mati. Tapi dia tidak boleh menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk naik ke atas. Seolah merasakan keraguan di mata ayah Fujiwara, mata Shingen Tokugawa sedikit berkedut saat ini. Dia memang memiliki pemikiran serupa. Di satu sisi, dia harus mengambil kesempatan ini untuk memberantas beberapa eksistensi yang dapat mengancam keberadaannya. Di sisi lain, dia ingin menunggu sampai Harvey York kelelahan sebelum bergerak, mengatur dunia dengan satu gerakan, dan kemudian meningkatkan reputasinya. Tapi tanpa diduga, Harvey York menunjukkan rencananya saat ini. Shingen Tokugawa juga orang yang menentukan, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menonton pertunjukan. Memikirkan hal ini, Shingen Tokugawa bergerak dan datang langsung ke peron tertinggi. Dia tersenyum pada ayah Fujiwara, dan berkata, "Putri Fujiwara, orang negara khas selalu licik, jangan mudah tertipu. Karena Harvey York ini meragukan tujuanku, maka aku secara pribadi akan mengambil tindakan sekarang dan menghancurkannya secara langsung." Dalam hal ini, secara alami akan membuktikan bahwa semua yang dia katakan adalah spekulasi acak. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Shingen Tokugawa bergerak, tubuhnya melompat lurus ke depan. Pada saat ini, tubuhnya bergerak dengan sangat cepat dan hampir berubah menjadi bayangan. Jangankan orang biasa, bahkan master seni bela diri, matanya mungkin tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Dalam sekejap, Shingen Tokugawa telah tiba di depan Harvey York. Dia mengayunkan pedangnya ke tenggorokan Harvey York. Badan Harvey York sedikit membungkuk, dan dia mengangkat tangan kirinya, menangkis gerakan pamungkas Shingen Tokugawa tepat waktu. Duar! Terdengar suara keras, dan lengan baju di lengan Harvey York hancur berkeping-keping. Dan telapak kakinya juga menyentuh tanah dan mundur beberapa meter, sampai dia mencapai tepi platform tinggi, sebelum dia melepaskan diri dari kekuatan yang mengerikan itu. Melihat Shingen Tokugawa mampu membuat Harvey York mundur beberapa langkah dengan satu pukulan, semua orang yang hadir bersorak. Ayah Fujiwara juga tersenyum ringan, lalu berbalik dan mundur. Baginya, tidak ada gunanya bergerak saat ini. Harvey York, apakah kamu penasaran? Aku sama sekali tidak menggunakan napas dalam, tetapi mengapa aku memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Shingen Tokugawa berhasil dengan satu pukulan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk terus menembak. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil menunjukkan ekspresi penuh kemenangan. Ini adalah kombinasi dari ilmu genetika Amerika Serikat dan seni bela diri tradisional negara pulau. Dalam sejarah seni bela diri di negara pulau, ada beberapa eksistensi yang bisa disebut sebagai yang terkuat dalam seni bela diri. Dikatakan bahwa mereka telah melampaui dewa perang dan mencapai kesatuan manusia dan alam yang legendaris. Lalu di zaman legendaris, hancurkan kehampaan dan pergi. Dan di dalam darah keturunan orang-orang ini, ada zat yang mereka tinggalkan. Orang Amerika menyebut benda ini gen dewa, sementara kami penduduk pulau menyebut benda ini warisan dewa. Sangat sulit untuk mengekstrak hal-hal seperti itu, dan seluruh negara pulau hanya mengekstraksi satu salinan. Dan aku, Shingen Tokugawa, menyuntikkan sesuatu seperti ini sebelum datang ke negara H. Jadi, bukan hanya tuan muda dari Shinto Wei yang berdiri di depanmu sekarang, tetapi juga adalah keturunan dewa, pewaris dewa. Kamu hanya seorang manusia biasa. Kenapa kamu tidak memujaku ketika kamu melihatku?